Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Suhaidi Husni LCMA, Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur, para asatiz, bapak-bapak hadirin taklim Ahad subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita senantiasa diberikan nikmat Allah yang begitu banyak, yang mana Allah tadi pagi sudah membangunkan kita, menghidupkan kita kembali guna kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, dari bangun tidur kita baca doa, kemudian kita ke kamar mandi, wudu, dan dilanjutkan kita sholat subuh, dilanjutkan dengan taklim yang setiap ahad subuh kita laksanakan. Mudah-mudahan semua ini selalu mendapat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke Habibah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita telah membutuhkan syafaat beliau. Semoga semua kita yang hadir di sini nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ahad pagi ini kita akan membahas kajian kitab Riyadhus Shalihin yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Suhaidi LCMA. Namun sebelumnya, marilah kita buka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu istiqomah menjalankan, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di Masjid Baitul Ma'mur ini, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita kuat, kita sabar, dan kita ikhlas, dijauhkan dari segala macam bahaya dan penyakit. Begitu juga mungkin saudara-saudara kita yang sedang sakit, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesabaran serta keikhlasan, dan bisa bersama-sama kita di Masjid Baitul Ma'mur ini mengikuti kegiatan-kegiatan dari sholat jamaah, kemudian juga taklim dan sebagainya. Ala haji niyah wal kulli niyatin shalihah wa ila hajratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Para jamaah sekalian, langsung saja kita persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Suhaidi Husni RCMA untuk menyampaikan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. La yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratil kiram, Bapak Haji Ustaz Asad, guru dan kita Ustaz Uki, demikian juga Ustaz Rahman, terus mantu banyak sekali Ustaz Lukman, Pak Eko, Pak Roni, Pak Lumbar, Masya Allah, Ustaz Rano. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan lupa kita sebelum mulai, bahkan semenjak masuk masjid, kita berniat terlebih dahulu awitul i'tikaf di hadzal masjid taqarruban ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan tilawah terlebih dahulu untuk menambah keberkahan dan syafaat dari Al-Quran. Hari ini kita baca surat Asy-Syams sesuai dengan tema hari ini, kita akan memasuki bab at-taqwa. Kita awali dengan baca surat Asy-Syams 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bagaimana ketika sudah mulai masuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa untuk ketakwaan kita sesuai dengan tema hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berkirim Fatihah kepada yang muallif dari kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi Syaraf bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita benar-benar bisa mengambil ilmu yang bermanfaat sebagaimana Riyadhus Shalihin adalah teman-teman orang yang soleh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang soleh semuanya, yang istiqamah dan bertemukan dengan yang menyusul kitab ini Al-Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin di Raudhah surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk peralihan hadis terakhir dari babul muraqabah menuju babul taqwa. Artinya babul muraqabah sebelumnya adalah ilmul amdi wa ma'rifatul amdi wa ma'rifatuhu bi anna Allah muttali'un ala jami'i ahwalihi dhahiran wa batinan. Wa muraqabah adalah pengetahuan seorang hamba, keyakinan di dalam jiwanya bahwa Allah Maha memperhatikannya dalam setiap gerak-geriknya dan tingkah lakunya, baik secara lahir dan batin. Itu adalah muraqabah. Setelah itu kita sudah beroleh, maka antaranya adalah takwa. Sebagaimana dalam hadis ini, an ibni Umar, an Abi Abdurrahman ibni Umar, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala kharaja Umar bin Khattab fi ashabihi ila Makkah. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar menceritakan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab pergi dari Madinah menuju ke Mekah bersama sebagian para sahabatnya. Fastaraha wasala ila jabal fastaraha fihi. Sampai pada suatu pegunungan antara Mekah dan Madinah, lalu istirahat. Fa'idza bira'il ghanam. Tiba-tiba Umar bin Khattab beserta para sahabatnya berhenti di pegunungan istirahat, sampai berhenti. Fa'idza bira'il ghanam. Maka Sayyidina Umar bersama para sahabatnya melihat tiflun yura'il ghanam. Ada anak laki-laki yang sedang mengembala kambing banyak. Kambingnya banyak sekali. Maka Sayyidina Umar menghampiri barang tersebut kepada ilaih. Fakasa'ala uridu an ashtari al-ghanam. Sayyidina Umar bertanya kepada pemuda tadi, masih remaja, tugasnya pengembala kambing. Sayyidina Umar bertanya, wahai anak remaja, wahai saudaraku, saya ingin beli kambing, ingin makan kambing guling lah bersama para sahabat. Dijawab oleh yang faqala innahu mamluk. Artinya innahu laysa li, innahu mamluk. Wahai tuan, ya sayyidi, inna hadza mamluk. Kambing-kambing ini bukan milik saya. Saya cuma pengembala. Ana harisuhu, ana ra'ihu. Saya cuma pengembalanya, bukan pemiliknya. Maka Sayyidina Umar memancing anak tadi. Qul lahu, nanti bilang aja ke tuanmu, akanlah hutib, tuan kurang satu kambingnya karena diterkam serigala. Bilang itu aja. Itu kata Sayyidina Umar kayak begitu dipancing. Maka jawabannya sungguh menakjubkan sekali. Masih anak remaja, tiba-tiba Sayyidina Umar tergugah dengan jawaban itu. Bahkan biasa Sayyidina Umar kalau sangat menyaksikan kebenaran, beliau langsung keluar air mata biasanya beliau. Saking menyaksikan kebenaran. Bagaimana jawaban si remaja tadi? Ya Sayyidi, la yarani Sayyidi hadzal ghanam. Wa aina Allah? Di anna Allah yarani wa yuraqibuni. Sayyidina Umar langsung sertak. Karena anak tadi langsung menjawab, wahai tuan, benar pemilik kambing ini tidak hadir di sini, tidak menyaksikan. Saya transaksi dengan tuan. Tuan juga bilang, nanti bilang aja diterkam serigala. Tapi bagaimana? Benar, tuan kami pemilik kambing ini tidak menyaksikan, tidak hadir di sini. Tapi aina Allah?
Allah yurani wa yurakibuni. Tapi Allah Tuhanku menyaksikan transaksi saya dan pekerjaan saya. Fa aina Allah? Maka di mana Allah? Saya letakkan kalau saya menjadikan transaksi ini dilakukan. Itu sangat ini Sayyidina Umar. Subhanallah, kata Sayyidina Umar langsung terkejut. Langsung terkejut. Dullani ila sayyidika. Langsung Sayyidina Umar berkata kepada si anak tadi. Si anak tadi langsung, sudah, coba saya bawakan ke tuanmu. Lalu Sayyidina Umar ini ingin tahu siapa tuannya, yang pemilik kambing tadi. Dibawalah oleh anak tadi kepada tuannya. Langsung Sayyidina Umar berkata kepada pemilik kambing, wahai tuan, ini pengembala ini saya merdekakan, saya beli. Karena di masa itu masih ini ya, masih terjadi perbudakan. Jadi orang dibeli langsung dijadikan budak. Maka Sayyidina Umar langsung berkata kepada si pemilik kambing tadi, biar anak ini saya bawa, saya merdekakan. Setelah itu dilepaskan dan kambingnya saya beli. Bukan hanya orangnya yang dimerdekakan, tapi orangnya, kambingnya juga dibeli, dikasihkan ke anak tadi. Itu subhanallah. Peristiwa Sayyidina Umar itu benar-benar menguji keimanan seorang karyawan, seorang pengembala kambing yang benar-benar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan dari Ashabus Sunan, Imam Tabrani, Imam Tirmidzi wa ghairihi. Hadis ini adalah derajatnya adalah hadis sahih. Karena itu ini adalah mungkin hadis yang sangat urgen sekali, yang sangat mengena sekali tentang bagaimana pengetahuan kita, keyakinan kita dalam jiwa bahwa Allah itu senantiasa mengawasi dan menyaksikan pekerjaan, tingkah laku kita, dan baik itu secara lahir dan batin. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hambanya yang juga disaksikan oleh Sayyidina Umar dengan para sahabatnya. Ini kisah perjalanan Sayyidina Umar bersama seorang pengembala yang di dalamnya terkandung tentang makna muraqabah dan takwa kepada Allah. Jadi berdasarkan hadis ini, bahwa ketika sudah ada muraqabah di dalam diri kita, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah menyaksikan kita semua, maka tidak melanggar dimanapun kita berada, baik di kantor atau di jalan, maka kita tidak melanggar. Jadi kalau ada pertanyaan dari Pak Angga, bagaimana sinergi kita dengan ibadah dengan pekerjaan kita? Pekerjaan kita itu justru ibadah. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Ibadah cukup di masjid. Nanti ketika kita sudah keluar di masjid tidak ibadah. Semuanya ibadah. Makanya bagaimana kita mengelola waktu. Mengelola waktu bahkan menjadikan semua aktivitas kita selama 24 jam itu bernilai ibadah. Karena itu di dalam perjalanan kita pelan-pelan itu juga ibadah. Ada batu di jalan kita bersihkan, itu ibadah. Jadi sebelum kita berangkat itu sudah niat, ya Allah, saya mau mencari nafkah halal untuk keluarga saya, semoga diterima. Karena Rasulullah SAW man raha fi talabil halal falahu maghfurun. Barang siapa yang kerja setiap hari pulang sore mencari harta yang halal untuk keluarganya, faja'a maghfur, sampai di rumah itu sudah dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pagi pulang sore kerja itu ibadah, fahuwa syahid kal mujahid fi sabilillah. Pergi ke kantor sampai sore
pulangnya mendapat ampunan dari Allah dan pahalanya adalah pahala yang syahid al-mujahid fi sabilillah. Jadi tidak ada perbedaan dikotomi antara ibadah dan pekerjaan kita sehari-hari. Seperti dalam ini, artinya ibadah bukan hanya waktu kita di masjid, waktu kita mengembara kambing langsung lepas dari tidak. Sebagaimana pemuda tadi melaksanakan kesehariannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena modal dalam dirinya ada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari syarhul hadis ini yang pertama adalah kita sempurnakan dengan sirah tentang Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar ini perawinya adalah Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar. Man huwa Abdullah ibni Umar? Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Abdurrahman, gelarnya Abdullah Abu Abdurrahman karena anaknya Abdurrahman. Wulida sanatain ba'da an-nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun mendapat wahyu di Gua Hira, lahirlah Abdullah. Berarti 2 tahun Rasulullah umur 42 tahun baru lahir Abdullah bin Umar. Jadi sangat ini sekali, sangat masih kecil Rasulullah SAW di Madinah. Abdullah bin Umar itu masih sangat kecil. Karena Rasulullah umur mendapat wahyu dia 2 tahun baru lahir Abdullah bin Umar. Wulida fi Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Baru umur 4 tahun wa aslama ma'abihi fi as-sana as-sadisah minan nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah 6 tahun baru Abdullah masih umur 4 tahun. Kenapa masuk Islam? Karena ayahnya masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam, dijadikanlah diajak Abdullah bin Umar untuk bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru umur 4 tahun, 3 ke 4 tahun, sudah mau 4 tahun, belum lengkap 4 tahun ya, 3 ke 4 tahun itu baru masuk Islam. Masih di Makkah. Baru berapa tahun kemudian hijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab. Demikian juga keistimewaan Abdullah bin Umar perawi hari ini adalah dia adalah salah satu yang namanya Abdullah dari hampir 300-an sahabat Rasulullah. Rasulullah itu sahabatnya semuanya yang paling banyak namanya Abdullah. Karena itu ada istilah dalam masa Rasulullah itu Ubadillah. Ubadillah itu semua sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah. Itu yang dipastikan pada tarikh sirah itu identifikasi bahwa minimal 220 sahabat itu bernama Abdullah. Bahkan ya ada yang mengatakan hampir 300. Kalau yang di sini ada yang namanya Abdullah. Tidak ada. Itu Abdullah sangat bangga. Bahkan beliau membuat cincin. Cincinnya itu ada Abdullah, ada tulisannya namanya Abdullah. Karena saking bangganya mendapat nama Abdullah. Dijadikan cincin Abdullah ibnu Umar. Itu kalau tidak diketahui orang tuanya gimana cara membedakannya. Makanya dari 220 orang sahabat Rasulullah itu langsung diikutin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Jubair. Seperti itu dari namanya istilahnya Ubadillah di masa Rasulullah. Itulah keistimewaannya nama Abdullah di masa Rasulullah SAW. Minimal 220 orang, namanya maksimal itu 300. Antara 220 dengan 300 itu namanya Abdullah semua dari
dari 130.000 sahabat Rasulullah sampai 150.000, itu berapa persennya namanya Abdullah. Sekian persennya adalah namanya Abdullah. 300 dari 150 sahabat Rasulullah itu namanya Abdullah. Maka Abdullah itu bersinar karena yang membedakan adalah ilmunya. Karena itu ilmunya sangat penting, karena beliau itu hijrah langsung menjadikan masjid. Katanya kana baiti al-masjid. Hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun Juba, nyampe ke Madinah membangun Masjid Nabawi, tinggal di yang diberikan oleh sahabat Al-Ayyubi. Itu Rasulullah SAW sudah membangun masjid namanya Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu pertama tempat tidurnya Abdullah bin Umar. Makanya Abdullah bin Umar berkata, "Kana baiti al-masjid qabla an angkir." Sebelum saya menikah, rumahku adalah di masjid. Karena dia sering di masjid, dia berlomba-lomba dengan Abu Hurairah, terutama dengan Anas bin Malik. Karena beda usianya cuma 1 tahun. Rasulullah meninggal dunia, wafat. Abdullah bin Umar umur 21 tahun. Anas bin Malik umur 20 tahun. Jadi berlomba-lomba. Ibnu Abbas juga demikian, sepantara. Jadi menjadi santrinya Rasulullah SAW. Tempatnya di mana? Di masjid. Itu sebelum menikah. Baru setelah menikah dia di rumahnya. Maka tidak heran jika beliau sudah hafizul Quran kamilan. Dia sudah hafal Quran 30 juz. Cuma lama menghafalnya. Karena memang beliau menghafal Al-Baqarah aja itu 4 tahun. 4 tahun karena memang dipraktekkan. Semuanya dipahami dengan tafsirnya, dengan asbabun nuzulnya, itu dikuasai semua. Baru selesai Rasulullah akhir itu beliau menghafalkan 30 juz Al-Quran. Derajatnya dalam hadis, saking semangatnya beliau adalah peringkat kedua dari perawi terbesar dari 5 perawi hadis terbesar. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Itu hafalannya hampir 6.000 hadis, 5.300 sekian hadis. Baru di bawahnya itu Abdullah bin Umar. Itu peringkat kedua dalam hadis. Abdullah bin Umar itu hafalannya adalah 2.800, hampir 3.000. Baru di bawahnya adalah Anas bin Malik. Jadi kalah Anas bin Malik itu kalah sama Abdullah bin Umar. Kalahnya Abdullah bin Umar itu cuma kepada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah memang spesialis hadis dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi peringkat keduanya adalah Abdullah bin Umar. Baru peringkat keempat Aisyah. Jadi peringkat pertama Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, baru Abdullah ibni Abbas. Maka bersinar di antara nama Abdullah itu sebagai ulama adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Seperti itu. Jadi beliau itu adalah saking kerasannya di masjid. Kerasannya di masjid hingga mendapat ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, penghafal Quran, penghafal ribuan hadis dan juga perawi hadis. Yang menjadikan beliau sangat istiqomah. Bahkan beliau itu yursidul Nabi. Itu terus meneropong Nabi. Di mana aina musalla, di mana Rasulullah salatnya. Misalkan Rasulullah salat di samping kanan dekat Sabtono. Itu langsung setelah itu Abdullah bin Umar langsung tabarrukah. Saya ingin mendapat barokah dari Rasulullah. Tempat yang Rasulullah salatin dia tempati. Besoknya Rasulullah pindah di arah kiri, sholat sunat. Setelah itu mundur Rasulullah, Abdullah bin Umar mengganti. Misalkan Rasulullah lagi sholat di dekat dia tengah,
Itu Rasulullah. Setelah itu diganti Abdullah bin Umar. Cuma yang nggak berani di tempat imamnya saja. Kalau di tempat imam itu memang nggak berani, karena tidak ada yang berani menggantikannya. Sampai Abu Bakar tidak bisa. Abu Bakar tidak bisa menggantikan. Sampai suatu ketika di akhir hayat Rasulullah SAW itu Abu Bakar pun tidak berani waktu dalam sholat itu tetap mundur kalau Rasulullah masih ada. Makanya dalam satu kisah di akhir hayat Aisyah Abu Bakar kata gantikan, Abu Bakar menggantikannya. Kata Aisyah, Abi rajulun rafiq, jangan Abu Bakar. Abu Bakar tidak ini, mentalnya tipis, lebay. Dikit-dikit nangis terus, rajulun rafiq. Jangan, kata Aisyah, protes jangan ayah orangnya gitu, sering nangis. Kalau sholat nangis terus nggak bisa. Umar tidak. Rasulullah tetap Abu Bakar maju, tiba-tiba Rasulullah datang jadi makmum. Sahabat ada yang teguh, ada subhanallah, memberi isyarat bahwa Rasulullah datang. Abu Bakar mundur ke belakang. Ya Rasulullah terpaksa maju. Tapi setelah itu kata Rasulullah SAW, kenapa mundur? Di ini aja, tetap lanjutkan aja, tetap jadi imam. Rasulullah ungkapan yang sangat mali di Abi Quhafah, anzilu manzilat Rasulullah SAW. Sangat tidak pantas anaknya Abu Quhafah akan menggantikan posisi Rasulullah, sedang Rasulullah ada di belakangnya. Tidak mungkin. Sayyidina Umar kuat, tapi Rasulullah jangan Umar. Belum saatnya. Itu isyarat bahwa yang akan menggantikan khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar seperti itu. Kalau yang di belakang di masjid-masjid itu Abdullah bin Umar tetap biasanya Rasulullah sholat di belakang. Biasanya setelah itu Abdullah langsung kabar buka supaya ini kecuali tempat imam. Yang menjadikan dia sangat ahli ibadah, puasa terus, itu waktu di masjid beliau bercerita, kuntu ulaman wa ra'aitu fil manam. Suatu hari dzatalainatin, waktu suatu malam beliau tidur, tiba-tiba bermimpi. Mimpinya apa? Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kuntu syaba wa ana ulaman. Masih usia ya seperti anta, masih udah santau seperti Akma, seperti ini namanya Pak Madashi. Terus lagi tidur. Fa'akhazani faja'a malakani. Tiba-tiba dalam mimpinya waktu tidur, Abdullah bin Umar itu ada dua malaikat. Dua malaikat datang, fa'akhazani ila jahannam. Dua malaikat itu mengangkat Abdullah bin Umar dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka, faja'a fi wadi. Fara'aitu ashkhasun araftuhum. Saya lihat di neraka itu banyak orang-orang yang saya kenal. Banyak orang Quraisy, Abu Lahab, yang tidak beriman membangkang Rasulullah itu kelihatan sama Abdullah bin Umar dalam mimpinya. Ada yang baju, pokoknya siksa neraka itu ditampakkan. Ada hewan ganas, ada yang pakai palu besi, kengerian itu disaksikan. Maka spontan dalam tidurnya, Allah wajirni min nar jahannam. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari jahannam. Itu dalam doanya Abdullah bin Umar. Dalam spontanitas seperti itu adalah faja'a malakun akhar. Ada malaikat lain selain yang dua tadi. La tafzan. Kamu jangan kaget, jangan panik, jangan takut. Innaka rajulun salih. Lau tukatsirus shalah. Kamu adalah orang yang baik. Yang penting kamu perbanyak jaga sholat istiqomah. Kamu akan selamat dari api neraka. Itu kata malaikat tadi. Fa'aiqaltum, setelah itu baru saya bangun. Maka faqassatuhu ila Hafsah. Cerita itu disampaikan ke kakaknya, namanya Hafsah. Hafsah itu namanya istri Rasulullah SAW.
Wasallam cerita ke kakaknya, kakak saya tadi bermimpi begini, didatangi malaikat, dibawa ke api neraka, ternyata banyak yang saya kenal di dalam neraka, dan mimpi itu baru disampaikan kepada Rasulullah SAW. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka sabda Rasulullah, ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli laila. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia menjaga sholat malamnya. Maka perawi hadis setelah itu, maka yazal daiman yusalli laila. Setelah itu dia istiqomah sholat, tidak pernah meninggalkan sholatnya, terutama sholat tahajudnya. Karena saudara Rasulullah SAW akan menjadi orang yang terbaik kalau dia istiqomah sholat malam. Setelah itu Abdullah bin Umar rajin ibadah, benar-benar rajin ibadah. Abdullah bin Umar. Makanya beliau itu adalah orang yang zuhud, wara setelah bermimpi itu. Jadi hidayah pertamanya beliau itu mimpi dibawa ke api neraka, baru benar-benar menjadi orang yang soleh. Mau dibawa dulu ke neraka enggak? Bermimpi dulu, misalkan itu mimpi hidayahnya seperti itu. Abdullah bin Umar langsung lau fatahu sholatul isya, misalkan sholat isyanya tidak bisa ikut jemaah, bukan tidak sholat isya, tapi ketinggalan sholat jemaah. Fakana la yanamu laila, dia tidak bisa tidur semalaman itu, sholat terus sepanjang malam. Itu ketinggalan satu sholat jamaah. Bayangkan, bukan tidak sholat, ketinggalan sholat jamaah. Biasanya para sahabat itu kan nggak ada yang ketinggalan. Jadi rata-rata kalau nyari orang yang mau sholat isya sudah tidak dapat lagi. Makanya itu nyari orang tidak bisa, maka semalam suntuk tidak bisa tidur, saking ketinggalan sholat jamaah. Lau fatathu sholatul isya jama'atan la yanamu laila. Semalam suntuk sholat terus, menggantinya bagaimana? Mengganti pahala sholat jamaahnya itu bagaimana? Itu gak bisa tidur, meriah. Itu makanya dia mendapat gelar zahidan, orang yang ubah dan alim, sahabat yang ahli ibadah, dan orang benar yang benar-benar zuhud. Padahal waktu itu sangat sederhana sekali. Kalau tidur di masjidnya itu kan masih pasir, paling berkah kalau tidur. Kalau kita kan sudah lembut seperti ini kan, mau sholat jemaah aja sudah minta ampun. Padahal AC sudah enak, Pak Roni dan Pak Eko udah servisnya lembut begini ya. Itu kalau sahabat dulu tidur di masjid sampai mimpi begitu. Kalau kita kan sudah seperti begini, AC-nya sudah sampai menggigil. Ada yang gantian, ini terlalu dingin, ganti lagi, dipencet lagi, kurang panas. Jadi termasuk masalah AC itu harus dijadwal, karena beda orang itu beda, ada yang terlalu dingin, yang tengah-tengah lah. Ada, kalau saya sendiri kok gak enak ya, tinggal sendirian tapi dinyalain semuanya, 5 AC, 6 AC dinyalain, padahal di dalam cuma satu orang, misalkan saya ya, orangnya satu. Seperti itu, artinya disesuaikan lah, diservis oleh kita semua, diservis baik Eko dan pasukan sudah menservis kita dengan sebaik-baiknya. Sudah harus bersyukur. Kalau di masa lalu Rasulullah SAW seperti itu, tidurnya masih, kalau hujan banjir, ya, harus ke masjid. Ini contoh dari Abdullah bin Umar seperti itu. Kana la yanamu lailan idza fatathu as-salatul isya jama'atan. Itu diantaranya keahlian beliau di dalam ibadah. Bahkan beliau itu memang benar-benar orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai umur 85 tahun. 85 tahun Rasulullah meninggal, beliau umur 21 tahun. 21 tahun itu sudah benar-benar menjadi orang yang ahli ilmu. Karena itu di antara gelarnya beliau adalah mufti sahabat. Tapi sangat warok, berhati-hati, sangat hati-hati. Dan beliau itu keistimewaannya juga tidak mau jabatan.
nggak mau jabatan. Di masa Utsman mau dijadikan menteri kehakiman, karena saking alimnya. Waktu itu Sayyidina Utsman, ayahnya wafat diganti Sayyidina Utsman. Oh, dijadikan menteri kehakiman, nggak mau, nggak mau. Saking benar-benar ini waraknya, nggak pantas, saya nggak pantas untuk menjadi menteri kehakiman. Karena orangnya begini, tidak ini. Karena cukuplah, kata saya, kata Abdullah bin Umar, ayahku yang menjadi khalifah yang kedua. Karena Sayyidina Umar memang sangat ketat untuk anak-anaknya, itu tidak ada yang ini, tidak boleh mendekati bernama kekuasaan, itu tidak boleh. Bahkan beliau bertransaksi mau ini, mau dagang kambing, Sayyidina Abdullah bin Umar itu sudah mau banyak hasilnya, dipanggil sama Sayyidina Umar. Gara-gara kamu anaknya khalifah, mau banyak yang mau berbisnis kambing dan kamu tinggalkan. Jangan memanfaatkan jasa ayah. Karena waktu jadi khalifah, kamu bikin ini, bikin itu, ingin menjadikan ini, bikin bisnis apa. Jangan. Itu dicegah dari ayahnya sendiri. Karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar gak mau apa-apa. Jabatan sudah, gak mau. Memanfaatkan ayahnya gak mau. Kalau kita refleksi ke kita, itu jauh sekali. Kalau kita di Indonesia